Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Konstantinus Moko SPD. Saya sekarang mengajar di Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 WRI Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi pendidikan guru tertentu gelombang 1 di program studi pendidikan profesi guru Universitas Negeri Makassar tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa atau NPM 2591349500090. Berikut adalah video pembelajaran yang saya sudah buat. Mohon Bapak Ibu penguji dan verifikator untuk menyaksikannya. Selamat menonton. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Yang pertama, terima kasih sudah datang pada kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran berkaitan dengan apa? Menggambar pada aplikasi AutoCAD. Karena pada siang hari ini kita sudah berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Yang Maha Esa atas segala bimbingannya. Oleh karena itu, kita memulai pembelajaran hari ini dengan doa pembukaan. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Hari ini kalian adik-adik hadir semua? Ada yang tidak hadir? Ada? Oke, untuk mengetahui siapa yang tidak hadir, saya akan mengecek kehadirannya. Yang pertama, Alexandro Rao, hadir Pak. Alfianus Sufrelis Sujeri, hadir Pak. Desiana Celimut. Oke, baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Nah, untuk teman-teman yang belum hadir, belum bisa hadir, mari kita doakan semoga untuk ke depan mereka bisa hadir pada kegiatan pembelajaran selanjutnya ya. Dan informasikan ke mereka untuk sanksi bagi mereka yang tidak hadir tanpa keterangan, nanti akan ada tugas tambahan untuk pekerjaan rumah. Bisa? Oke. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini itu sebenarnya melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada kelas 10. Nah, di kelas 10 kalian sudah belajar tentang dasar-dasar menggambar teknik. Dan kalian sudah mempunyai kemampuan atau keterampilan untuk menggambar teknik secara manual. Nah, di kelas 11 ini pada fase F, kita akan belajar gambar teknik menggunakan aplikasi BIM. BIM itu apa? Building Information Modeling. Nah, salah satu aplikasi yang diperkenankan untuk diajarkan di SMK yaitu adalah aplikasi AutoCAD. AutoCAD atau Computer Aided Design. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa AutoCAD? Kenapa bukan aplikasi lain? Kan masih banyak tuh aplikasi-aplikasi menggambar yang kita sudah kenal melalui internet dan informasi dari masyarakat. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa di SMK harus mempelajari tentang
AutoCAD, menggambar teknik menggunakan aplikasi AutoCAD. Kenapa? Karena toolsnya lengkap. Karena toolsnya lengkap, boleh bisa diterima. Ada lagi jawabannya? Karena mempermudah pekerjaan. Oke, ada lagi? Sesuai dengan tingkat. Oke, ada lagi? Oke, semua jawaban adik-adik tadi sudah benar. Tetapi yang paling bisa diterima adalah karena apa? Karena untuk standar kerja nasional Indonesia untuk penggambaran itu harus menggunakan AutoCAD. Itu aturan di Indonesia. Kenapa? Karena AutoCAD itu adalah aplikasi yang presisi atau kedetailan itu sangat tinggi di satu sisi, dan di sisi lain itu bisa membantu kita untuk merancang bangunan itu dengan mudah dan baik. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Itulah alasan kita, maka hari ini kita masuk ke materi berkaitan dengan menerapkan drawing tools pada gambar apa? Gambar denah pada AutoCAD. Nah, sebelum kita belajar, kita harus menyepakati beberapa nilai-nilai yang harus kita kembangkan selama pembelajaran. Bisa ya? Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua kejujuran, yang ketiga tanggung jawab, dan apa? Toleransi. Nah, keempat nilai tersebut adalah nilai-nilai yang sangat dibutuhkan untuk dikembangkan dan dihidupkan dalam kepribadian kita masing-masing. Nah, bisa diterima? Nah, sebelum kita lanjut, kita menyaksikan video informasi berkaitan dengan apa pentingnya siswa SMK, lulusan SMK itu punya kemampuan dalam menggambar. Oke, baik. Video yang adik-adik sudah tonton adalah salah satu animasi hasil penggambaran menggunakan aplikasi BIM, yaitu di antaranya AutoCAD dan Sketsa. Lalu dibuat animasinya. Nah, video tadi itu menarik tidak? Menarik tidak? Menarik. Kalian mau tidak belajar untuk bisa menggambar, menghasilkan bangunan seperti itu? Mau? Mau? Oke. Kalau mau, maka sudah siap untuk mempelajari aplikasi AutoCAD? Sudah, Pak. Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Semangat? Semangat, Pak. Semangat? Nah, pertanyaannya sekarang. Pertanyaannya berkaitan dengan pembelajaran ini ya. Pertanyaannya. Pertanyaan adalah bagaimana menerapkan drawing tools dalam penggambaran denah pada AutoCAD? Itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab nanti selama pembelajaran. Itu pertanyaan pemantik. Bagaimana menerapkan drawing tools dalam penggambaran denah pada AutoCAD sehingga nanti
kita bisa menggambar pada atau AutoCAD dan menghasilkan gambar seperti yang sudah ditampilkan pada video tadi. Oleh karena itu, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menerapkan drawing tools dalam penggambaran pada AutoCAD. Itu tujuannya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran ini nanti akan ada asesmen, yaitu asesmen awal pembelajaran, yang kedua asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen awal pembelajaran adalah untuk mengetahui kemampuan kalian, apakah kalian sudah menggambar atau sudah pernah mengoperasikan laptop sebelumnya. Nah, saya mau tanya dulu, siapa yang sudah mahir mengoperasikan komputer? Siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Satu orang saja. Satu orang saja. Hanya satu orang di kelas ini. Siapa yang sudah bisa membuka komputer, menyalakan komputer? Oke. Siapa yang sudah bisa mengendalikan mouse? Ini mouse. Siapa? Angkat tangan. Sudah. Siapa yang sudah pernah menggambar atau mengoperasikan AutoCAD? Siapa? Belum? Semuanya belum? Oke, maka hari ini kita akan mulai belajar tentang mengoperasikan AutoCAD, ya. Yang kedua, dan model pembelajaran yang akan kita gunakan, kegiatan kita hari ini, model pembelajarannya adalah menggunakan model pembelajaran experiential learning, Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita menyiapkan semangat dan mental. Oke, silakan berdiri. Kita berdiri. Kita yel ya. Nanti kalau saya bilang SMK, kalian jawab? Bisa. Dengan apa? Dengan mengepalkan tangan ke atas, ya. Boleh? Nanti kita akan 3 kali, ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengecek dan membaca baik-baik job sheet-nya secara keseluruhan, sehingga nanti adik-adik mempunyai rekaman yang bagus kira-kira bagaimana seharusnya kita belajar hari ini, ya. Nah, di halaman depannya itu ada Dena, dengan skala 1:100, ya. Oke, sudah dibuka aplikasi AutoCAD-nya? Sudah. Nah, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum menggambar itu adalah menyiapkan lembar kerja AutoCAD dan Unix-nya, ya. Sehingga nanti yang kita atur pertama itu adalah mengatur Unix. Bagaimana caranya? Itu klik di ini yang ada logo AutoCAD di atas, yang A. Silakan. Sudah. Nah, lalu klik di drawing utilities. Sudah di bawahnya. Lalu klik di Unix. Ya, klik 1 kali, ya. Sudah. Nanti kita tunggu drawing utilitiesnya dibuka. Nah, setelah drawing unitsnya dibuka, kita atur mulai dari length-nya, angle-nya, precision, dan insertion scale-nya. Bisa? Yang pertama kita pilih di length itu ada type. Kita pilih desimal, ya. Lalu berikutnya, oke, yang sudah bisa? Sudah bisa? Oke, hari ini kita sudah membuat as bangunan sama kolom,
untuk pengalaman belajarnya saya pikir cukup untuk hari ini. Kita lanjut di pembelajaran selanjutnya. Oke. Karena kita sudah melewati tahap pertama yaitu concrete reflection, maka kita lanjut ke observasi reflektif. Ya, tahap kedua pada model experiential learning. Nah, kita bagi dalam berapa kelompok? 3 kelompok saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tugas selanjutnya adalah kalian merefleksikan apa yang sudah kalian lakukan tadi. Bisa? Silakan kalian siapkan kertas atau nanti tulis di belakang itu saja. Kalian merefleksikan apa yang sudah kalian lakukan. Pengalaman apa yang sudah kalian alami. Nah, dari pengalaman tersebut kira-kira apa yang berhasil yang sudah dilakukan dan apa yang belum. Bisa? Refleksikan dengan teman kelompoknya. Ayo, gabung teman kelompok. Apa yang sudah berhasil dan apa yang belum. Selanjutnya kalian refleksikan kira-kira apa perasaan kalian terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, ini nih. Apa perasaannya? Itu refleksikan tentang hal tersebut ya. Bisa atau tidak? Oke, silakan. Untuk kelompok 1. Ayo gabung kelompok 1. Ayo belakang. Refleksi pertama adalah pengalaman apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Itu refleksinya. Yang kedua, kira-kira dari pengalaman tersebut apa yang berhasil dan apa yang tidak. Apa yang sudah berhasil kalian lakukan, apa yang tidak berhasil. Ya. Yang ketiga, refleksi yang ketiga adalah apa yang kalian rasakan setelah mengalami pengalaman tersebut. Saya kasih waktu 5 menit untuk diskusi dalam kelompok ya. Kita diskusi sampai pukul 11. Oke, silakan. Sudah? Oke, baik, kalian sudah? Sudah, Pak. Oke, untuk kelompok 1. Kelompok 1, silakan paparkan ke teman-temannya berkaitan dengan hasil refleksi yang sudah dilakukan. Ayo, satu orang. Yang pembicara yang berdiri. Yang teman-teman yang lain boleh dulu. Oke, teman-teman yang lain, kelompok yang lain, sambil refleksi kita mendengarkan presentasi dari kelompok 1 ya. Oke, untuk kelompok 1 silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan merefleksikan hasil kerja kami. Yang pertama, kami dapat menggunakan dan memahami cara menggunakan lain serta membuat layer. 2. Kami berhasil membuat layer dan lain. 3. Kami belum paham tentang membuat kolom rectangle. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah sama isi yang refleksi dengan kelompok 1 atau ada yang berbeda? Oke, silakan. Kelompok 2. Baik, dari hasil refleksi kami dari kelompok 2 yaitu pertama, kami sudah membuka aplikasi, tahu cara membuka aplikasi AutoCAD dan mempelajari fungsi AutoCAD. Iya. Hal yang berhasil kami buat adalah kolom di as bangunan. Oke. Kemudian
yang membuat kami terkesan karena di dalam aplikasi AutoCAD tersedia begitu lengkap yang mempermudah untuk menggambar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu berdua. Silakan. Baik, yang pertama, kegiatan kami yang pertama-tama pada pagi hari ini yaitu kami berdoa. Setelah itu kami menonton video pembuatan rumah kayu. Lalu kami mulai mengoperasikan AutoCAD, membuat layer, as bangunan, dan kolom. Setelah itu kami berdiskusi kelompok untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Yang berhasil kami praktekkan adalah membuat layer yang belum dilaksanakan dengan baik, yaitu membuat as bangunan dan kolom. Perasaan kami merasa senang karena selain belajar teori, kami juga bisa mempraktekannya secara langsung. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya ini secara individu sudah ya. Selanjutnya kira-kira pengetahuan apa yang kalian peroleh selama kegiatan menggambar dari tadi? Pengetahuan apa yang bisa kalian bentuk di kepala kalian? Apa pengetahuan? Apa? Angkat tangan. Ada yang tahu? Ada yang mau memaparkan? Oke, silakan. Bisa membuat layar, Pak. Ya, membuat layar. Nah, itu keterampilan bisa membuat layar. Ini pertanyaannya adalah pengetahuannya. Misalnya contoh, drawing itu salah satu perintah dalam drawing tools adalah line. Itu bentuk pengetahuan, Oke, ada yang lain? Oke, silakan. Unit. Apa ya? Unit. Nah, itu keterampilannya, mengubah unit. Pengetahuannya adalah sebelum kita menggambar AutoCAD atau menggambar pada AutoCAD, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur unitsnya. Itu adalah pengetahuan. Ada lagi? Atau saya bertanya deh, kira-kira perintah drawing tools yang kita gunakan dari tadi ada berapa? Ada berapa perintah? Yang pertama, line. Apa fungsi dari line? Membuat garis. Garis apa? Horizontal atau vertikal. Nah, yang kedua tadi apa? Perintah. Kolom. Perintah. Rectangle. Rectangle. Apa fungsi dari rectangle? Membuat kolom. Salah satu penerapannya adalah membuat kolom. Tetapi fungsi yang paling mendasar apa? Rectangle. Membuat apa rectangle? Kolom itu berbentuk apa? Segi empat. Berarti rectangle itu berfungsi untuk membuat segi empat. Oke, bisa disimpulkan bahwa drawing tools yang kita pelajari hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah line yang berfungsi untuk membuat garis. Yang kedua adalah rectangle yang berfungsi untuk membuat segi empat. Persegi atau persegi panjang. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, kita tepuk tangan untuk kita. Oke, baik. Selanjutnya adalah tahap 4, experiential learning. Artinya apa? Kita memasuki tahapan melakukan pekerjaan nyata yang lebih kompleks. Caranya adalah nanti di jobsin itu sudah dijelaskan beberapa tahapan. Nanti pada saat bimbingan sore atau pada pertemuan selanjutnya, nanti kita akan menggambar seperti yang sudah ditampilkan pada jobsin. Bisa? Bisa atau tidak? Bisa toh? Oke, terima kasih. Nanti kumpulnya kapan? Tugas besarnya minggu depan. Oke, kegiatan hari ini kita sudah selesai. Tetapi sebelum itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Salah satu lagu kebangsaan. Ada yang tahu? Lagu nasional.
Salah satu lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa. Semua bisa? Oke, satu orang bisa pimpin? Oke, siapa yang mau pimpin? Ayo sudah, silakan. Oke, berdiri. Berdiri yang tegak, oke? Yang tegak, yang tegak. Berdiri yang tegak. Kalian tahu berdiri yang tegak? Ya, ya. Kita bila bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, tugas kalian adalah memberikan testimoni. Apa itu testimoni? Umpan balik atau penilaian terhadap cara saya mengajar hari ini, bagaimana rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Itu yang disebut testimoni. Satu orang. Ketua kelas, ketua kelas. Silakan. Nanti kita dibuka oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Apa testimonimu hari ini terhadap saya? Menurut saya suara dari Pak Pon sangat jelas dan bisa didengar oleh murid-murid yang duduk di bangku belakang. Oke, terima kasih. Apa kelemahannya? Tidak ada, tidak mungkin lah. Masa tidak ada kelemahan? Ya, kalau menurut saya sempurna. Wow, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas. Salah satu kelebihan. Kira-kira kelemahannya apa? Mohon maaf dulu sebelumnya Pak, Ya. mungkin ada kata saya yang kurang baik. Mungkin dari kelemahannya memang kami bisa mengerti dengan baik pembelajaran pada hari ini. Tapi mungkin kekurangannya Pak, cara belajarnya mungkin agak dipelankan sedikit Pak. Saya Terlalu cepat ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, terima kasih atas testimoni kalian terhadap saya. Nanti di pertemuan selanjutnya untuk yang masih menjadi kelemahan nanti saya akan coba perbaiki ya. Nah, untuk hal yang sudah positif nanti saya akan lebih tingkatkan lagi ya. Oke, selanjutnya kita menyimpulkan rangkaian kegiatan kita hari ini. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menerapkan drawing tools pada penggambaran auto. Oke. Nah, drawing tools yang sudah kita pahami hari ini itu ada dua. Dari sekian banyak drawing tools ya, ada line sama rectangle. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Line adalah fungsinya untuk membuat garis lurus pada auto. Sedangkan rectangle untuk membuat segi empat. Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, sekarang kesempatan kalian untuk membuat atau kesimpulan tentang pembelajaran. Kira-kira menurut kalian secara pribadi, secara individu nih dari tiap peserta didik, apa hal yang akan kalian ubah nanti untuk selanjutnya? Yang mau kalian ubah deh. Kira-kira kalian mau mengubah tentang apa dari kepribadian kalian?
atau dari cara belajar kalian untuk selanjutnya? Apa yang ingin kalian mau ubah? Apa? Fokus dan mendengar. Oke, satu orang. Fokus dan mendengar. Fokus dalam mendengarkan. Yang Oke, itu satu hal yang mau diubah. Lebih fokus lagi untuk mendengarkan penjelasan. Yang lain? Mempelajari fungsi-fungsi dari setiap tools. Oke, mempelajari fungsi-fungsi dari setiap tools. Khususnya tentang drawing tools. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada lagi yang mau diubah untuk beberapa hari ke depan. Dari konten pembelajaran maupun dari nilai-nilai. Ada? Masa tidak ada sih? Yang komitmen kalian gitu tentang AutoCAD nih. Pokoknya saya harus menguasai semua drawing tools atau tools menggambar di AutoCAD. Tidak ada. Kalian tidak mau berkomitmen untuk itu? Ya? Mau atau tidak? Sepakat? Dan melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan rumah. Bisa? Bisa tidak? Jangan sampai seperti semester sebelumnya ya. Ini bisa di mulut tapi tindakannya tidak bisa dilakukan. Dari semua peserta didik hanya 5 orang kadang yang mengumpulkan tugas. Itu hal yang harus diubah. Bisa? Nah, nilai. Sekarang nilai. Nilai yang ingin diterapkan setelah pulang sekolah nanti apa? Nilai. Moral gitu, moral. Sampai di rumah nanti kalian bagusnya seperti apa? Pas pulang. mempelajari Ini berkaitan dengan nilai. Apa? Yang pertama apa? Disiplin. Disiplin dalam hal apa? Dalam belajar. Membuka lagi materi tanpa disuruh oleh orang tua. Ada kemauan untuk belajar. Bisa. Habis itu ada nilai tanggung jawab. Kalau kalian bisa mengerjakan tugas, maka kalian sudah melaksanakan satu aspek dari tanggung jawab. Nanti kalau sering sudah melaksanakan tanggung jawab atau mengemban tanggung jawab, pasti nanti akan menjadi pribadi yang baik untuk selanjutnya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke mata pelajaran berikutnya, marilah kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa pulang?